Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema, Pergilah, aku akan menyertaimu. Melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 4, ayat 12, 15, dan 16. Keluaran pasal 4, ayat 12, 15, dan 16 yang demikian. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat momen 2 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2018, Indonesia dipilih menjadi tuan rumah dalam acara ASEAN Para Games, yakni pesta olahraga difabel Asia Tenggara yang diselenggarakan 2 tahunan. Salah satu atlet difabel, sosok gadis kecil yang berasal dari Pekanbaru bernama Bulan Karunia Rudianti, mendadak viral karena ia ikut meramaikan pembukaan acara tersebut. Tampil juga sosok orang nomor 1 di Indonesia yang mendampingi Bulan untuk memperlihatkan kemampuan memanah. Sasaran yang akan dipanah oleh Bulan dan Pak Presiden adalah pada huruf yang ada di depan mereka. Huruf itu membentuk kata disability. Jokowi, Bulan, dan salah satu atlet panahan, ketiganya lalu membidik masing-masing huruf D, I, dan S, yang awalnya membentuk kata disability sehingga menjadi ability. Kata disability bermakna ketidakmampuan, sedangkan ability bermakna kemampuan. Peristiwa itu merupakan momen haru sekaligus bangga, bukan hanya karena Bapak Presiden hadir bersama dan mendukung Bulan yang mewakili kaum difabel yang lain, namun juga ada semangat dan perjuangan meski dalam keterbatasan. Keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkarya. Perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang harus disyukuri dan dikembangkan. Tidak ada kata minder dalam diri mereka, namun mereka optimis mampu menjadi juara demi mengharumkan nama negaranya. Itulah mengapa semangat mereka perlu untuk diapresiasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semasa di Midian, Musa diberkati Tuhan. Ia bertemu dengan seorang imam Midian yang dikenal dengan nama Rehuel atau Yitro. Yitro menjodohkannya dengan Zipora, salah satu dari ke-7 anak perempuannya. Sebagai menantu Yitro, Musa diberi tugas untuk menggembalakan domba milik mertuanya. Perjalanan hidup Musa tidak berhenti sebagai seorang gembala domba. Ketika Musa menggembalakan domba mertuanya, ia sampai ke Gunung Horeb. Di gunung itu ada peristiwa penyataan Allah dan pengutusan Musa. Waktu bagi Allah sudah tepat untuk menyatakan rencananya atas bangsa Israel, di mana Musa dipilih dan dipanggil sebagai pemimpin. Penyataan Allah terlihat dalam peristiwa tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang menjadi putih. Jika nanti ia diragukan oleh bangsa Israel, Musa dapat mengubah air menjadi darah. Hal itu juga membuktikan penyertaan Allah yang akan senantiasa menyertainya. Respon Musa terhadap panggilan itu tidak sekali deal atau bersedia, namun beberapa kali Musa berdalih. Musa merasa tidak yakin apakah umat Israel masih percaya kepada Allah, sekaligus juga dia tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Dengan kata lain, ia merasa minder. Sikap Musa itu membuat murka Allah. Namun Allah tetap sabar menghadapi Musa dan ia berkenan meneguhkan hati Musa. Rupanya Allah sudah merancang sistem yang apik terhadap setiap peran dalam misi perjalanan bangsa Israel.
Keduanya, anak dari Amram dan Yokebed, dipilih oleh Allah untuk mengemban tugasnya masing-masing. Kedua anak itu dilahirkan dalam rahim yang sama, namun kemampuan mereka berbeda. Meski keduanya pernah melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan, di mana Musa pernah larut dalam amarah sehingga terlibat dalam pembunuhan, sedangkan Harun pernah terlibat dalam penyembahan berhala, namun Allah berkenan memanggil mereka. Seharusnya yang dipilih oleh Allah itu Harun, karena ia dipandang sebagai seorang yang pandai bicara. Namun tidak demikian rencana Allah. Justru yang dipilih sebagai pemimpin adalah Musa, yang berat lidah dan tidak pandai berbicara. Harun dipanggil oleh Allah sebagai teman bagi Musa dalam hal penyambung lidah. Dan ketika bangsa Israel melawan Amalek, Harun dan Hur menopang tangan Musa sehingga Israel menang. Meski peran Musa dan Harun berbeda, Allah tidak hanya memberkati dan menyertai Musa, namun juga Harun. Sebagaimana dalam nats hari ini, Allah akan menyertai lidah Musa dan mengajarkan apa yang harus ia katakan. Allah juga menyertai lidah Harun sebagai penyambung lidah yang menyampaikan pesan kepada bangsa Mesir, di mana Musa menjadi seperti Allah bagi Harun. Artinya, Harun menyampaikan pesan kepada bangsa Mesir di bawah kendali Musa. Tidak ada alasan dan dalih lagi. Bahkan Musa tidak bisa menghindar dari panggilan Allah. Setelah Musa menerima panggilan Allah, akhirnya ia kembali ke rumah mertuanya dan meminta izin. Yitro adalah seorang mertua yang mengasihi Musa. Ia tampil dan berperan mendukung serta mendoakan Musa. Doa yang disampaikan kepada menantunya ialah, "Pergilah dengan selamat." Doa Yitro menjadi semangat bagi Musa dalam mengemban panggilan Allah. Allah berkarya mendukung panggilan Musa melalui orang-orang yang dipilihnya. Harun kakaknya, Yitro mertuanya, dan istri serta anak-anaknya. Kakak beradik Harun dan Musa sampai pada jalan hidupnya, di mana pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Harun diurapi menjadi imam besar Israel yang pertama. Dan Musa sebagai seorang nabi sekaligus pemimpin bangsa Israel. Demikianlah perjalanan Musa, tokoh besar dalam perjanjian lama. Ia mau dan berani melangkah karena penyertaan Tuhan serta dukungan dari keluarganya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Kemampuan satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, tidak apa-apa. Justru dengan demikian akan saling melengkapi satu dengan yang lain, seperti halnya Musa dan Harun. Ketika Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa menghalang-halangi atau menghentikan kehendak-Nya. Meski orang yang dipilih oleh Tuhan itu menurut penilaian manusiawi tidak pantas, namun kita tidak harus menilai seseorang dari kecakapan atau keahliannya. Sebab terkadang Tuhan memilih orang-orang yang jauh dari angan-angan manusia. Kita pun dipilih Tuhan dalam peran kita masing-masing. Untuk itu, mari saling mendukung, senantiasa bersyukur, karena setiap orang dikaruniai kemampuan. Tetaplah semangat berkarya dan kalahkan rasa minder, seperti halnya gadis kecil bulan yang semangat berjuang dalam keterbatasannya. Tuhan berjanji kepada Musa, dan Tuhan juga berjanji kepada Anda dan saya. Tuhan berkata, "Pergilah, kerjakanlah tugasmu, karena Aku akan senantiasa menyertai dan memampukanmu." Amin.